Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini di akhir buku Khulasah Ta'dhimil Ilm. Baik, qala al-musannif rahimallahu taala al-maqidul 20. Simpul yang ke-20. Hifdzul waqti fil ilm. Menjaga waktu. Ya. Menjaga waktu, ya, waktu tersebut dikerahkan untuk ilmu. Itu maknanya menjaga waktu. Ya. Tidak dilalaikan dengan dunia. Ya, walaupun dunia itu juga dicari. Nah, itu merupakan sebab-sebab. Ya, seorang tersebut bekerja, itu sebab. Seorang tersebut mencari nafkah dan lain-lain. Ya, Allah berikan sebab. Karena nggak mungkin Allah memberikan rezeki itu langsung. Ya, jatuh dari langit itu kan. Ya, tentunya rezeki seperti hujan benar. Cuman makna di sini apa? Allah memerintahkan kita berusaha. Tapi Allah tidak menjadikan itu sebagai tujuan. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah ini Allah perintahkan kita dan Allah menjadikan ibadah itu tujuan hidup kita. Dan alhamdulillah, orang yang memahami agama dengan baik, dia itu dalam kegiatan kesehariannya itu bisa dia meraih pahala ibadah dari kegiatan-kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Bisa dapat pahala ibadah. Nah, dan itu sering kita dibahas oleh para ustaz. Kita bacakan. Qala Ibnu Al-Jauzi fi Saidi Khatirihi. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Nah, ini Ibnu Al-Jauzi, bukan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beda lagi. Pernah kita lewat lagi. Ya, Imam Ibnu Al-Jauzi itu lebih tua daripada Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Al-Jauzi berkata di kitabnya yang berjudul Saidil Khatir, yanbaghi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudayyi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbah wa yuqaddima fihi al-afdal fal-afdal min al-qawli wal amal. Maka hendaknya seorang manusia itu dia memanfaatkan waktunya. Ya, dia harus mengetahui bahwasanya waktu itu adalah hal yang sangat berharga. Dan waktu juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusr. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, demi masa. Allah bersumpah dengan makhluknya. Apa itu? Waktu, masa. Menunjukkan bahwasanya masa ini hal yang besar. Ya, hal yang penting. Karena banyak orang yang terjatuh karenanya. Orang yang sekarang di kuburan sana, ya, qala rabbirji'un, katakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Mudah-mudahan kami bisa mengerjakan amal yang dulu pernah kami tinggal. Subhanallah. Berkaitan dengan waktu, jemaah sekalian. Waktu yang singkat. Nah, lihat, ketika waktu sudah berlalu, habis masa dia di dunia, ya, angan-angan mereka ingin kembali lagi ke dunia. Makanya Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Beramal saleh, amal juga termasuk iman. Ya, cuman kenapa dipisah? Menunjukkan bahwasannya pentingnya beramal. Ya, kita katakan amal juga termasuk dari iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu ada sekitar 70 cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tingginya apa? La ilaha illallah, tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendahnya apa? Menyingkirkan barang dari jalanan. Itu kan amal.
termasuk iman. Cuma Allah bedakan di sini menunjukkan besarnya penting dari kepentingan dari beramal dengan ilmu. Kemudian orang-orang yang mendakwahkan ilmu, alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Mereka saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan mereka bersabar di atas kebenaran tersebut, bersabar di atas Islam, bersabar di atas sunnah, bersabar di atas ilmu. Ya. Karena orang yang telah hilang dari majelis ilmu, ya, sebagaimana ini perkataan lainnya, Imam Syafi'i mengatakan fakabbirhu arba'an. Ya, takbir aja untuk dia 4 kali. Memang udah ada lagi. Subhanallah. Ya, orang yang hilang dari majelis ilmu, ya, sebab apa? Karena nggak minta keistiqomahan di atas untuk ilmu, dan salah satunya juga karena kan tidak ada pengagungan terhadap ilmu syar'i. Ya, gimana ada pengagungan terhadap ilmu syar'i? Dianya tidak ada pengagungan karena dia tidak mempelajari gimana cara mengagungkan ilmu syar'i. Jadi dia keluar dari majelis ilmu, hilang dari majelis ilmu, banyak dia masalah. Orang yang hilang dari majelis ilmu banyak dari zaman ke zaman. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara mengagungkan ilmu. Ilmu itu untuk apa? Itu dia nggak tahu ilmu itu untuk apa. Apakah ilmu itu untuk kumpul-kumpul saja, atau dia maksud hadir di majelis ilmu banyak macam segala untuk dagang saja, untuk memperbanyak relasi? Nah, ini seperti ini nggak paham tentang pengagungan terhadap ilmu syar'i. Jangan disalahkan, fala yalumanna illa nafsahu. Jangan salahkan yang lain, salahkan dirimu. Makanya harus paham makna ikhlas. Paham bagaimana memuliakan majelis ilmu. Paham bagaimana menempatkan bahwasannya ilmu yang diutamakan adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Memulai ilmu dari awal, ya, memulai ilmu dengan ilmu yang dasar dan seterusnya. Ini semua yang dibahas di buku ini bermanfaat sekali bagi orang yang ingin istiqomah di atas ilmu. Ya, bagaimana dia merujuk kepada para ulama, ini hal-hal seperti ini. Kalau nggak diajarkan, makanya yang membuat banyak orang yang hilang dari majelis ilmu. Nasallahu as-salamah wal afiyah. Nah, kalau dia belajar buku seperti ini, dia nanti ingat, oh, saya berarti berada atau saya salah di prinsip yang sekian. Oh, berarti saya kurang pengagungan saya sama ulama. Oh, berarti saya kurang adab saya di majelis ilmu. Oh, mungkin saya ikhlas saya kurang. Oh, mungkin. Nah, insyaallah menjadikan pengingat baginya. Tapi kalau orang nggak belajar, ya sudah, datang majelis ilmu semangat di awal, nanti hilang. Ya. Nah, semoga Allah berikan kita taufik untuk tetap istiqamah di atas ilmu. Fala yudayyi'u minhu lahdatan min fi ghairi qurbah. Menuntut ilmu itu tidak menyia-nyiakan waktunya sedikit pun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas yang dilakukan, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekerja mencari nafkah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekerja dengan cepat agar cepat selesai, semangat cepat selesai, agar bisa ikut kajian. Nah, ini termasuk bisa mendapatkan pahala. Nah, kadang kan ada orang kerja cepat supaya bisa cepat-cepat main-main, jalan-jalan. Nah, kalau orang menuntut ilmu nggak seperti itu. Dia selesaikan kerjanya dunia dia agar segera cepat menuju kepada majelis ilmu. Ya, dia menunggu-nunggu itu yang namanya kajian. Itu orang yang mengagungkan ilmu, menjadikan ilmu sebagai kelezatannya. Ingat, ahli maksiat tidak pernah mau istiqomah di atas kemaksiatannya kecuali karena ada kelezatan di sana. Itu ahli maksiat. Kenapa dia istiqomah dia di atas kesesatannya itu? Ahlul bid'ah juga. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya. Nah, kita orang yang menuntut ilmu, kita paham sunnah. Alhamdulillah. Berarti kita katakan kita bertahan karena kita merasa lezat dalam ilmu ini. Makanya penting mempelajari buku-buku adab. Ya, itu yang membuat para ulama itu bertahan. Karena mereka melihat bagaimana para ulama dulu. Dan begitu seterusnya ilmu itu sampai kepada kita sekarang. Nah, fayuqaddima bihi al-afdal fal-afdal min al-qawli wal amal. Dia mendahulukan hal-hal yang paling penting dan seterusnya. Ya, dari hal amal dan ucapan.
Ibadah maknanya. Wa min huna adumat ri'ayatul ulama'i lil waqt. Maka dari itu sangat besarlah ya perhatian para ulama dengan waktu, akan waktu mereka. Hatta qala Muhammad bin Abdul Baqi Al-Bazzar atau Al-Bazzaz, "Ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin." Berkata Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzaz rahimahullah, sungguh saya tidak pernah menyia-nyiakan sa'atan. Ini sa'atan ini bisa bermakna 1 jam, bisa makna sesaat. Ya, itu maknanya. Bisa 1 jam, bisa saat. Saya tidak pernah menyia-nyiakan sesaat pun waktu saya. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bermain-main. Kesenangan-kesenangan dunia. Ini para ulama seperti ini. Nah, namun kita sekarang ya setidaknya apa? Kita ulang ayatnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Seenggaknya ya ada di hati kita itu merasa enggak enak gitu kalau keterusan di atas hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang mubah saja. Terkadang itu bisa membuat kita lalai dari ilmu, tapi kita berdoa agar bisa. Wa qala Abul Wafa ibnu Aqil. Ini terlewat ya, Abul Wafa ibn Aqil alladhi sannafa kitab al-funun fi 800 mujalladah. Abul Wafa ibn Aqil yang pernah menulis buku judulnya Al-Funun, 800 jilid. Nah, ini 800 jilid luar biasa. Hidupannya menulis. Subhanallah. Inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Saya tidak menghalalkan bagi diri saya ini untuk menyia-nyiakan waktu saya walaupun sesaat di umurku selama saya hidup. Itu berkata Abul Wafa ibn Aqil. Ya, bayangkan saja ini 800 jilid. Ya. Buku yang sangat besar. Katakan para ulama tidak ada yang lebih besar dari buku Abul Wafa ibn Aqil sampai sekarang enggak ada yang lebih besar, enggak bisa yang nandingi gitu. Subhanallah. Qala wa balagat bihimul halu an yuqra'a 'alaihim halal akl. Bal kana yaqra'u 'alaihim wa huwa fi daril khala. Bahkan para ulama itu sambil makan pun harus ada ilmu juga. Nah, ini bisa kita contoh di zaman sekarang. Ya, sambil makan pun ya daripada enggak tahu mau ngapain, mungkin makannya juga sendiri gitu kan. Kalau makan sama keluarga mungkin bicara-bicara sama keluarga. Kalau makan sendiri misalnya dengar kajian. Nah, ulang lagi buku yang pernah dipelajari. Nah, begitu. Murajatul ilmi muzakaratul ilmi hayatuhu. Ya, mengingat ilmu, mengulang-ulang ilmu itu merupakan kehidupan ilmu itu. Ilmu itu kalau mau hidup, mau terus bertahan, harus diulang. Dan dijadikan itu sebagai kelezatan, kenikmatan. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Wa balaghat bihimul hal an yuqra 'alaihim hal akal. Para ulama dulu sedang makan pun dia minta ada orang untuk bacakan buku agar dia dengar. Nah, bal kana yaqra'u 'alaihim wa huwa fi daril khala. Bahkan ada dari mereka itu saking hematnya mereka, saking pelit mereka itu terhadap waktunya. Enggak mau waktunya sia-sia. Ya ketika buang air gitu. Nah, azanallah. Baik, itu mereka minta ada orang untuk membacanya agar dia tidak terbuang waktunya di sana. Ketika mereka buang hajat, tidak ada waktu yang terbuang, tetap bermanfaat. Tapi bukan berarti dibawa buku ke WC itu kan haram ya. Nah. Fahfad ayyuha at-talibu waqtaka falaqad ablagha al-waziru as-salihu ibnu Hubairah fi nushika biqaulihi. Syekh memberikan nasihat kepada kita semua. Fahfad ayyuhat talibu waqtak. Wahai penuntut ilmu, ini kita kena semua nih. Kita penuntut ilmu semua. Ya, karena kita belajar sini, kami juga yang berbicara di sini juga belajar, sama-sama belajar. Di sini sama-sama belajar. Wahai penuntut ilmu, jaga waktu kalian, kata Syekh. Falaqad ablagha al-waziru Salihu bin Hubairah fi nushika biqaulihi. Sungguh Al-Wazir As-Salih bin Hubairah telah pernah menasihatkan di sebuah syair.
ya, syair yang bagus untuk engkau dengarkan. Qala wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Maknanya, waktu itu adalah hal yang paling penting ya untuk dijaga, diperhatikan. Nah, wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Karena saya melihat waktu itulah yang paling banyak orang sia-siakan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Ni'matani Allah musta'an. Atau apa, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia itu terlena dengan dua hal tersebut. Terluput darinya. Ya, tidak memanfaatkan nikmat tersebut. Apa kata Nabi? As-sihhatu wal faragh. Sehat badan dan al-faragh, waktu yang luang. Kita kan nggak tahu ke depan ini, ya, mungkin hal-hal yang bisa menghalangi kita dari ilmu. Maka manfaatkan dari sekarang. Siapapun mereka, umur berapapun mereka. Karena nggak ada batasannya. Al-Quran diturunkan itu bukan untuk anak muda saja. Al-Quran juga diturunkan untuk orang-orang tua juga. Dan banyak para ulama juga memulai dari awal dari perjuangannya untuk ilmu di usia yang tua. Dan menjadi ulama besar. Banyak. Ya, banyak. Tayyib. Maka dari itu jamaah sekalian mata Allah, menuntut ilmu merupakan kewajiban. Menuntut ilmu merupakan kehidupan hati seorang muslim. Mengulang ilmu merupakan hidupnya ilmu tersebut, bertahannya ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu juga merupakan cara untuk menjaga ilmu. Nah, semua sudah kita bahas di buku Khulasah Ta'zimil Ilm. Ini buku ringkas, alhamdulillah selesai kita baca. Ala sahibiha afdhalus salatu wassalam. Dakwah semampumu.